Halo, selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu buat kalian semua. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Arus dalam program pembelajaran IPA daring. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena walaupun eh, kita tidak dapat bertatap muka langsung, tetapi kita masih dapat belajar IPA melalui pembelajaran dalam jaringan. Eh, Pada kesempatan ini kita akan mempelajari satu tema, yakni sistem pencernaan pada manusia. Nah, kita bersyukur kita hidup di satu negara, yakni Indonesia, di mana air, daratan, dan lautan terbentang luas dan juga sinar matahari dapat kita rasakan dan nikmati sepanjang tahun. Juga udara yang sejuk memungkinkan berbagai makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan dapat tumbuh dan berkembang biak. Nah, tumbuh-tumbuhan dan hewan ini memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah bahwa tumbuh-tumbuhan dan hewan ini dapat digunakan oleh manusia sebagai sumber makanan. Nah, makanan merupakan sesuatu hal yang sangat penting ya, karena sebagian besar energi ya manusia itu diperoleh dari makanan. Nah, makanan yang diperoleh manusia atau yang dikonsumsi oleh manusia itu biasanya berasal dari tumbuhan dan hewan. Nah, oleh sebab itu kita harus memahami ya hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan berkaitan dengan ya sistem pencernaan pada makanan ini. Ya, kita mulai saja ya anak-anak belajar kita. Anak-anak yang ya saya banggakan bahwa makanan merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup. Ya, tanpa makanan ya makhluk hidup itu akan mengalami kematian. Begitu pula dengan manusia. Manusia membutuhkan sumber energi dari makanan. Jika kita misalnya terlambat makan atau sengaja tidak makan dalam jangka waktu yang lama, maka tubuh kita akan lemas. Jika tidak diberi asupan makanan ke dalam tubuh kita, maka lama-kelamaan ya tubuh kita semakin lemas dan pasti akan mati. Nah, oleh sebab itu supaya energi di dalam tubuh kita itu tetap dan cukup persediaan energi, maka kita membutuhkan asupan makanan. Nah, makanan yang ya dimakan setiap hari oleh kita biasanya ya bersumber dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Ya, ini satu contoh jenis makanan yang ya dikonsumsi terutama untuk ya kita ada yang disebut dengan nasi yang berasal dari padi ya, dan biasanya nasi itu mengandung ya zat nutrisi yang disebut dengan karbohidrat. Berbagai biji-bijian yang lainnya dan juga umbu-umbian itu menghasilkan zat atau nutrisi yang disebut dengan karbohidrat. Nah, selain dari biji-bijian, juga makanan manusia dapat bersumber dari hewan, ada mungkin daging, kemudian ada ikan, ada udang, juga ya ayam, dan ya dari hewan lainnya. Dan biasanya daging ini merupakan sumber gizi yang berkaitan dengan lemak dan protein. Nah, ini adalah berbagai sayur-sayuran ya yang juga dapat dikonsumsi sebagai sumber makanan manusia, dan sayur-sayuran ini biasanya berkaitan dengan ya zat gizi atau nutrisi yang disebut dengan vitamin dan mineral, juga ya serat. Ya, tentu saja ada juga protein dan lemaknya. Nah, ini adalah buah-buahan. Nah, buah-buahan ini juga biasanya berkaitan dengan nutrisi ya vitamin dan sejumlah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Dan tentu saja tidak ketinggalan bahwa kita membutuhkan air, karena air sebenarnya
merupakan ya zat ya pembentuk tubuh kita yang jumlahnya ya cukup besar. Nah, makanan yang kita makan masukkan ke dalam tubuh kita ini akan diproses oleh sistem organ pencernaan. Ya, melalui sistem organ pencernaan ini nanti maka zat makanan itu dapat kemudian diubah oleh tubuh kita menjadi sumber energi untuk berbagai keperluan ya tumbuh, berkembang, biak dan juga aktivitas kita sebagai manusia. Nah, mengapa kita memerlukan makanan? Ada beberapa alasan mengapa tubuh kita membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Nah, tubuh membutuhkan energi ya karena energi dibutuhkan tubuh ya untuk mempertahankan suhu tubuh. Ya, suhu tubuh kita ya rata-rata 37 derajat Celcius dan manusia merupakan ya makhluk hidup dengan ya suhu yang tetap. Ya, jadi salah satu fungsi dari makanan ya yang kita makan itu ya digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh. Nah, selain mempertahankan suhu tubuh, ya makanan juga atau energi bagi tubuh manusia juga digunakan untuk aktivitas tubuh. Kemudian energi juga dapat digunakan dalam proses pertumbuhan. Nah, energi juga dibutuhkan tubuh. Nah, atau energi yang dibutuhkan tubuh ini ya dinyatakan dengan satuan kalori. Ya, dimana 1 kalori itu besarnya sama dengan energi yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 gram air sehingga suhunya naik 1 derajat Celcius. Jadi kalau kita membeli makanan-makanan yang ya dikemas dan dibuat oleh pabrik yang relatif baik, maka pabrik itu akan mencantumkan ya berapa besar energi yang terkandung pada makanan dalam kemasan itu. Nah, kebutuhan energi tubuh manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni usia, jenis kelamin, aktivitas yang dilakukan. Ya, tentu saja semakin ya besar ya tubuh kita, semakin banyak usianya, maka tentu dibutuhkan ya energi yang lebih banyak. Ketika kita butuhkan energi yang lebih banyak, berarti dibutuhkan juga makanan yang lebih banyak. Kemudian jenis kelamin, ini perempuan dan ya laki-laki tentu saja memiliki kebutuhan energi itu yang berbeda. Dan yang ketiga, aktivitas yang dilakukan. Ya, aktivitas tentu saja mempengaruhi besarnya energi yang dibutuhkan. Ketika aktivitas yang kita lakukan ini cukup banyak ya dan menguras banyak tenaga, maka tentu saja dibutuhkan ya energi yang semakin besar, dan energi yang semakin besar itu tentu saja ya berasal dari makanan. Oleh sebab itu tentu saja ketika kita melakukan aktivitas yang ya banyak dan relatif lama, maka tentu saja kita memerlukan asupan makanan yang lebih banyak. Nah, sumber-sumber energi seperti sudah Pak Arus tadi sampaikan bahwa sumber-sumber energi yang ya dibutuhkan oleh manusia itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan itu meliputi sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Sementara yang berasal dari hewan itu bisa saja ada daging, ikan, ya udang, dan jenis hewan yang lainnya. Nah, ketika kita melakukan aktivitas maka tentu saja dibutuhkan energi. Nah, jumlah kalori yang dibutuhkan pada beberapa aktivitas ini ya kita lihat beberapa contoh, misalnya aktivitas tidur ya dalam durasi 1 jam itu kira-kira dibutuhkan 65 kilokalori. Ya, duduk santai dalam 1 jam juga ya membutuhkan energi sekitar 75 kilokalori.
ya berdiri, mengetik, memasak, berjalan, ya kemudian melakukan pekerjaan rumah, jalan cepat 6 km per jam, nah, olahraga aerobik, jogging, berenang, ya berlari, ya tentu saja memerlukan ya juga energi yang berbeda-beda. Tetapi pada prinsipnya bahwa setiap aktivitas kehidupan kita, maka tubuh kita memerlukan energi. Ya semakin intens, semakin ya berat kita melakukan aktivitas fisik kita, maka saja dibutuhkan energi yang semakin banyak. Nah, energi yang kita gunakan itu berasal dari ya tentu saja makanan, dan makanan itu sebenarnya mengandung berbagai zat. Nah, berbagai zat itu sering disebut sebagai nutrisi atau zat gizi. Apakah nutrisi atau gizi itu? Nah, nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, ya pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Nah, nutrisi dan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh kita itu meliputi beberapa ya zat gizi ya. Ada yang disebut sebagai karbohidrat, ya kemudian ada yang disebut dengan lemak, ada yang disebut dengan protein, vitamin, mineral, tentu saja air. Yaitu adalah nutrisi atau zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita sehingga tubuh kita tetap ya sehat dan tetap dapat melakukan aktivitas secara normal. Nah, zat gizi yang pertama adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat itu merupakan ya sumber energi utama bagi tubuh kita. Ya, molekul karbohidrat itu tersusun dari ya unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, karbohidrat di ya kehidupan sehari-hari itu dapat kita jumpai pada ya materi yang disebut dengan gula, kemudian ada terdapat pada pati dan juga serat. Nah, ini adalah ya bentuk-bentuk tampilan ya karbohidrat yang dapat kita ya jumpai pada kehidupan sehari-hari. Nah, jika kita mengalami kelebihan karbohidrat di dalam tubuh kita, maka itu dapat menyebabkan kelebihan ya zat gula yang dapat saja menimbulkan satu masalah dalam tubuh kita yang disebut dengan ya penyakit diabetes. Nah, sumber-sumber gula ya ada tentu saja ya buah-buahan yang berasa manis tentu mengandung gula ya. Gula tebu tentu saja, madu dan susu merupakan juga sumber karbohidrat atau zat gula ini tadi. Nah, zat gizi yang kedua yang diperlukan oleh tubuh kita adalah lemak. Nah, apa fungsi lemak? Nah, fungsi lemak antara lain ya tentu saja sebagai sumber energi juga ya, dimana dalam 1 gramnya nah lemak itu mengandung 9,3 kalori. Nah, lemak juga dapat berfungsi sebagai pelarut sejumlah vitamin ya, ada pelarut vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Jadi vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan K itu adalah ya senyawa-senyawa yang larut pada lemak. Kemudian fungsi lemak yang lain tentu saja sebagai sumber lemak esensial. Jadi ada lemak-lemak yang ya tentu saja dibutuhkan tubuh kita yang sangat penting ya untuk nanti menjaga supaya tubuh kita tetap sehat. Nah, kemudian lemak juga dapat berfungsi sebagai pelindung organ tubuh. Kemudian lemak juga dapat membuat ya, rasa kenyang lebih lama ya. Jadi penyebab lamanya pengosongan lambung ya, sehingga memberi rasa kenyang yang lebih lama. Jadi nanti dalam prosesnya lemak
agak lama dalam proses perubahannya, sehingga membuat ya lambung yang ada pada tubuh kita itu merasakan atau ya tetap merasa kenyang lebih lama karena adanya lemak ini. Nah, ini sumber lemak saja ada daging, kemudian minyak, ya keju, susu, itu yang berasal dari hewan. Yang dari nabati itu ada jumlah kacang-kacangan, ada kacang kedelai, kacang mente, ya kacang ya tanah, dan berbagai kacang-kacangan lain mengandung ya nutrisi lemak. Nah, nutrisi berikutnya yang diperlukan oleh tubuh kita adalah protein. Mana protein juga dapat merupakan sumber energi. Protein itu berfungsi memelihara keseimbangan asam basa dalam tubuh, kemudian mengganti sel-sel yang rusak, ya tentu saja pertumbuhan dan zat pembangun. Jadi zat protein ini penting ya bagi kita semua, bagi anak-anak untuk pertumbuhan, ya zat pembangun sehingga mereka tambah besar, tumbuh dan berkembang. Ya, sementara untuk yang ya sudah dewasa, ya dia dapat menggantikan sel-sel yang rusak. Itulah protein ya bagi tubuh kita. Nah, struktur protein kira digambarkan ini sebagai asam amino, ya salah satu jenis protein. Ada ya unsur hidrogen, ada karbon, nitrogen, ya kemudian oksigen, dan itu ada rantainya ya, sehingga ya itu akan menjadi rantai yang cukup panjang pada protein. Nah, sumber protein ini dibedakan menjadi dua, ada sumber protein yang berasal dari hewan dan juga sumber protein yang berasal dari tumbuhan atau sumber protein nabati. Nah, untuk sumber protein hewani, daging dan ya alat-alat dalam seperti hati, pankreas, ginjal, paru, jantung, atau jeroan, ya babat dan usus halus dan usus besar, susu dan telur, termasuk pula sumber protein hewani yang berkualitas tinggi. Ikan, kerang-kerangan, dan jenis udang merupakan kelompok sumber protein yang baik. Sementara untuk sumber protein nabati, kacang-kacangan dan biji-bijian seperti kacang kedelai, kacang hijau, ya kacang tanah, cangkoro, ya kelapa, dan kacang-kacangan yang lainnya juga mengandung zat protein ini. Inilah sumber protein dalam gambar, ada ikan, ada ya daging, telur, juga ada keju, ya, dan kacang-kacangan, susu, dan lain-lainnya. Nah, ya zat lain atau nutrisi yang lain yang diperlukan oleh tubuh kita adalah vitamin. Di vitamin adalah kelompok senyawa organik ya, berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Nah, jadi vitamin merupakan senyawa organik. Fungsinya ya sebagai enzim dan juga koenzim yang mengatur berbagai metabolisme. Enzim merupakan katalisator organik yang berperan mengatur dan menjalankan reaksi biokimia. Jadi protein memiliki peranan yang penting ya sebagai katalisator. Dia berarti bertugas untuk mempercepat jalannya proses reaksi biokimia dalam tubuh sehingga metabolisme dapat ya berlangsung dengan lebih baik. Kemudian fungsi vitamin lainnya mempertahankan fungsi dan pemeliharaan berbagai jaringan, ya mempengaruhi pertumbuhan dan pembentukan sel-sel baru. Nah, ini vitamin ini ya yang perlu kita ketahui bahwa tidak dapat dihasilkan oleh tubuh ya manusia sendiri. Oleh sebab itu maka dia harus dipenuhi dari luar melalui makanan. Oleh sebab itu maka vitamin ini menjadi penting ya, jangan sampai kekurangan vitamin. Maka jika kekurangan ya vitamin ini maka akan terjadi sejumlah gangguan kesehatan pada tubuh manusia.
Nah, fungsi vitamin ya untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Bila asupan vitamin tidak mencukupi, tubuh akan menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Ya karena asupan yang kurang sehingga menyebabkan metabolisme tubuh akan terganggu. Ya, untuk melengkapi karbohidrat, kalori, mineral, dan lainnya dengan asupan vitamin yang cukup dapat membantu mempercepat proses penyembuhan penyakit. Ya, itulah fungsi vitamin. Nah, ada sejumlah vitamin yang ya dibutuhkan oleh tubuh kita. Ada yang disebut sebagai vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, yang pertama kita lihat vitamin A. Nah, vitamin A itu bermanfaat menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan tulang, dan menguatkan gigi. Ya, sumber vitamin A itu dapat berasal dari susu, telur, hati, sereal, sayuran oranye seperti wortel, ubi jalar, labu, dan terus saja buah-buahan. Sementara untuk vitamin B itu berfungsi atau bermanfaat mengatur fungsi tubuh, membantu untuk menghasilkan sel darah merah. Nah, sumbernya dapat berasal dari gandum, makanan laut, daging, telur, produk susu seperti susu asam, sayuran berdaun hijau, dan kacang-kacangan. Sementara yang ketiga ada vitamin C. Nah, vitamin C itu merupakan senyawa yang membentuk kolagen, membantu menjaga kesehatan jaringan tubuh seperti gusi dan otot, dan membantu tubuh melawan infeksi. Ya, sumbernya dapat berupa buah jeruk, stroberi, jambu biji, cabai, tomat, brokoli, dan bayam, dan sari buah-buah jeruk. Ya, kemudian yang keempat itu vitamin D. Vitamin D ini bermanfaat untuk menguatkan tulang dan gigi, membantu tubuh menyerap kalsium, pembentuk tulang. Ya, sumber vitamin D itu dapat ya berasal dari kuning telur, minyak ikan, dan makanan yang diperkaya seperti susu serta susu kedelai. Nah, berikutnya adalah vitamin E. Nah, vitamin E itu bermanfaat sebagai antioksidan dan membantu melindungi sel dari kerusakan. Penting bagi kesehatan sel darah merah. Ya, vitamin E dapat ya bersumber dari minyak sayur, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran yang berdaun hijau, alpukat, gandum, dan biji-bijian. Nah, kemudian sementara vitamin K itu bermanfaat membantu pembentukan darah dan meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tulang. Nah, alpukat, anggur, sayuran hijau, produk susu, susu asam, umbi-umbian, biji-bijian, dan telur merupakan sumber dari vitamin K ini. Nah, dan yang berikutnya sebagai zat yang dibutuhkan atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah mineral. Nah, fungsi mineral secara umum adalah menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh, katalis reaksi-reaksi biologis. Ya. Katalis ini artinya bahwa jumlah mineral itu dapat mempercepat proses reaksi biologis di dalam tubuh sehingga metabolisme tubuh bisa berlangsung lebih baik. Kemudian mineral juga merupakan komponen dari bagian-bagian tubuh yang penting. Kemudian menjaga keseimbangan air, transmisi impuls saraf, ya. Kemudian mengatur kontraksi otot dan membantu pertumbuhan jaringan tubuh. Nah, sumber mineral itu ada berasal dari berbagai sayur-sayuran. Ya, jadi semakin variatif kita mengkonsumsi sayuran yang ada di sekitar kita, maka kebutuhan akan mineral tubuh kita ini akan semakin terpenuhi. Nah, ada sejumlah unsur mineral yang diperlukan oleh tubuh kita. Yang pertama ada yang disebut dengan kalsium, ya rumus kimianya Ca. Mana kalsium itu memiliki kegunaan bahan pembentuk tulang, gigi, kerja otot, dan kerja saraf. Ya, sumbernya telur, sayuran hijau, dan kedelai. Kemudian ada unsur mineral yang disebut dengan fosfor. Ya, fungsinya membantu dalam kontraksi dan relaksasi otot serta pembentukan tulang gigi. Ya, sumbernya dapat dari daging, gandum, dan keju.
Kemudian unsur mineral berikutnya adalah potasium atau kalium. Ya, fungsinya mengatur keseimbangan air dalam sel, mempercepat hantaran impul pada saraf dan kerja otot. Ya, pisang, kentang, kacang, daging, dan jeruk merupakan sumber dari ya mineral kalium. Kemudian mineral yang berikutnya ada sodium atau natrium, Na. Ya, gunanya menjaga keseimbangan cairan dalam jaringan tubuh dan mempercepat hantaran impul pada saraf. Ya, daging, susu, keju, garam, dan wortel ya merupakan sumber dari mineral natrium atau sodium. Nah, kemudian mineral berikutnya adalah zat besi atau Fe, mana zat besi ini memiliki kegunaan bahan utama penyusun hemoglobin pada sel darah merah. Daging merah, kacang, bayam, dan telur merupakan sumber dari mineral besi. Nah, berikutnya adalah ada iodium. Ya, kegunaannya sebagai salah satu sumber hormon tiroksin dan merangsang metabolisme. Nah, ikan laut dan garam beriodium adalah sumber mineral dari iodium. Nah, mineral yang berikutnya yang juga dibutuhkan oleh tubuh kita adalah seng. Mana seng itu menjaga kekebalan tubuh, kesehatan mata, menghambat virus, mengurangi resiko kanker, kesehatan organ vital laki-laki, dan mempercepat penyembuhan luka. Nah, kacang-kacangan, biji-bijian, dan ya garam itu merupakan sumber dari mineral seng. Nah, itulah jumlah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita, dan tentu saja selain berbagai zat nutrisi yang sudah dijelaskan di atas, maka ada satu senyawa lagi yang tentu saja dibutuhkan oleh tubuh kita, yakni air. Ya, kita tidak akan terlepas dari air, karena ketika kita kekurangan air maka tubuh kita itu akan merasakan yang disebut dengan haus. Nah, ketika haus berarti membutuhkan air, oleh sebab itu kita harus segera memenuhinya dengan meminum air. Nah, apa fungsi air bagi tubuh manusia? Nah, sejumlah ya fungsi air bagi tubuh kita. Nah, diantaranya satu, membentuk sel-sel baru, memelihara dan mengganti sel-sel yang rusak. Dua, melarutkan dan membawa nutrisi-nutrisi, oksigen dan hormon ke seluruh sel tubuh yang membutuhkan. Melarutkan dan mengeluarkan sampah-sampah dan racun dari dalam tubuh kita. Sebagai katalisator dalam metabolisme tubuh. Pelumas bagi sendi-sendi. Menstabilkan suhu tubuh. Ya, meredam benturan bagi organ vital. Menahan lapar, mengurangi resiko terhadap beberapa macam ya penyakit. Nah, itulah air ya, bagi fungsi air bagi tubuh kita. Nah, perlu kalian pahami dan ketahui bahwa sebenarnya sebagian besar dari tubuh kita ini adalah air, tersusun dari air. Ya, kalau kita lihat di sini gambarnya bahwa tubuh manusia itu sebenarnya tersusun dari sekitar 72% air. Ya, dimana air pada tubuh kita ini misalnya terdapat pada paru-paru, itu pada paru-paru ini 92% adalah air. Dalam darah itu 82%, pada kulit 80%, pada otot 75%, pada otak juga 70%, dan pada tulang 22%. Ya, itu berarti air memiliki peranan yang penting bagi tubuh kita. Ya, karena sebagian besar tubuh kita tersusun dari air. Ketika kita melakukan berbagai aktivitas, maka air ini banyak dikeluarkan ya melalui urin, melalui keringat, ya, melalui ya pernapasan. Oleh sebab itu maka ketika kita melakukan aktivitas dan banyak mengeluarkan air, maka kita merasakan haus dan ya kita memerlukan minum. Dan dalam sehari ya tubuh kita kira-kira membutuhkan 2 liter air atau sekitar 8 gelas. Jadi kita
ya supaya tubuh kita tetap sehat, maka ya kita harus ya mengkonsumsi air kira-kira 2 liter atau 8 gelas air. Nah, itulah berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita supaya tubuh kita tetap sehat, tetap dapat melakukan berbagai aktivitas ya sehari-hari, dan kita dapat ya tumbuh dan ya berkembang dan tetap menjaga kesehatan. Ya itulah sementara anak-anak yang dapat Pak Rus sampaikan berkaitan dengan topik sistem pencernaan ya pada manusia untuk bagian yang pertama. Ya apabila ya kalian belum jelas, kalian dapat ya putar lagi videonya dari awal, dan juga kalian bisa membaca literatur yang lain dari buku cetak dan buku-buku yang lainnya, dan juga dari ya informasi yang berasal dari internet. Ya itulah anak-anak pembelajaran pada saat ini. Ya terima kasih atas perhatiannya. Saya Pak Rus mengucapkan terima kasih.